Halo guys, kembali bersama saya Dr. Royman Simanjuntak, spesialis bedah torak, kardio, dan vaskuler dalam Royman Beta Cafe Channel. Kali ini saya akan membahas suatu topik yang sedikit berbeda. Kita tahu bahwa sekarang Indonesia sedang disibukkan dengan pandemi COVID-19. Tapi tuberkulosis tidak kalah penting menjadi perhatian kita, karena kasus tuberkulosis di Indonesia menempati urutan ketiga terbanyak di dunia. Berdasarkan data Kemenkes tahun 2020, terdapat 855.000 kasus tuberkulosis yang tercatat dengan kematian sebanyak 98.000 atau setara dengan 11 kematian per jamnya. Kita perlu menyadari bahwa tuberkulosis dapat menyerang semua orang tanpa pandang usia ataupun status ekonomi seseorang. Mulai dari remaja, bahkan anak-anak, serta orang-orang kalangan ekonomi yang kuat atau yang atas, higiene dan gizi yang dianggap baik, tapi tetap bisa mendapat penyakit tuberkulosis. Tapi sebelum membahas lebih lanjut, kita harus tahu apa itu TB atau tuberkulosis. Tuberkulosis atau yang dikenal dengan TB ataupun TBC adalah penyakit menular akibat infeksi Mycobacterium tuberculosis pada paru. Namun TBC tidak terbatas hanya menyerang paru. TBC juga dapat mengenai organ tubuh lainnya. Nah, saya akan membahas kenapa itu bisa terjadi. Karena setelah kuman itu masuk melewati saluran pernafasan dan menyebabkan kerusakan pada paru-paru, kuman juga akan dibawa ke sekitar tubuh melalui getah bening dan pembuluh darah. Sebahaya apa sih TBC? Nah, kalian tahu bahwa TBC adalah salah satu dari 10 penyebab utama kematian secara global. Pada tahun 2018, terdapat 10 juta orang yang menderita TBC di dunia dan 1,5 juta orang yang meninggal. Gede kan? Besar kan? Nah, bagaimana keparahan kasus TB di Indonesia? Indonesia termasuk 8 negara yang menyumbang 2/3 kasus TBC di seluruh dunia. Menurut WHO, pada tahun 2020 Indonesia menempati urutan ketiga setelah negara India dan Tiongkok dengan jumlah kasus tuberkulosis terbanyak di Indonesia. Seperti yang sudah saya mention di awal, Kementerian Kesehatan Indonesia melaporkan sebanyak 845.000 kasus TBC tercatat ditemukan di Indonesia pada tahun 2020. Baru ya kira-kira di awal COVID, dengan kematian sebanyak 98.000 kasus atau setara dengan 11 kematian per jam. Selain itu, pengobatan penyakit TBC belum mencapai target maksimal yang ditetapkan dalam perencanaan strategis Kementerian Kesehatan, yaitu sebanyak 90% kasus. Kemenkes juga mencatat tren angka keberhasilan pengobatan pasien TBC semakin menurun sejak 2016. Data terbaru juga menunjukkan angka keberhasilan pengobatan pasien TBC hanya sebesar 82,7% pada tahun 2020. Lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 82,9%. Nah, teman-teman, inilah salah satu alasan mengapa kasus aktif TBC di Indonesia masih sangat tinggi. Siapa yang paling beresiko terkena TBC? Nah, semua orang di semua usia dapat beresiko untuk terkena TBC. Namun TBC paling sering terjadi di orang dewasa atau usia produktif. Lebih dari 95% kasus dan kematian terjadi di negara berkembang. Orang-orang yang terinfeksi dengan HIV 18 kali lebih rentan untuk terkena TB aktif dibandingkan orang yang sehat. Resiko TB aktif juga semakin besar pada orang-orang yang mempunyai penyakit komorbid lainnya seperti autoimun atau diabetes mellitus. Selain itu, lifestyle
juga dapat meningkatkan resiko orang terkena TBC seperti merokok dan konsumsi alkohol, dan orang-orang yang malnutrisi 3 kali lebih beresiko terkena TBC. Oke, healthy people, bagaimana TBC itu bisa menyerang orang-orang yang ekonomi menengah ke bawah? Berdasarkan WHO Global TB Report 2020, faktor kurang gizi merupakan faktor risiko tertinggi penyumbang penyakit TBC. Sehingga masih banyak orang menganggap bahwa risiko TB hanya sekali terjadi pada kalangan ekonomi menengah ke bawah. Jadi mengapa TBC yang sekarang juga banyak terjadi di kaum eksekutif? Nah, banyak pandangan yang salah mengenai kalangan eksekutif yang sering kali dianggap terhindar dari risiko terpapar tuberkulosis karena higiene dan gizi yang baik. Serupa dengan COVID-19, tuberkulosis juga dapat ditularkan melalui droplet. Droplet tersebut dapat ditularkan salah satunya melalui bersin, batuk, ataupun sharing alat makan. Namun pada penderita tuberkulosis seringkali tidak dilakukan isolasi sehingga mereka masih aktif bersosialisasi dan beraktivitas di tempat umum. Tak sedikit juga orang tidak menyadari bahwa dirinya terinfeksi tuberkulosis karena beberapa kasus memberikan gejala ringan seperti batuk lama yang tidak sembuh-sembuh dan dianggap sebagai batuk biasa. Kecerobohan inilah yang menyebabkan risiko peningkatan penularan yang tinggi pada penderita yang tidak melakukan upaya dalam pencegahan penularan tuberkulosis karena merasa dirinya baik-baik saja. Kaum eksekutif, terutama yang aktif bekerja, susah untuk terhindar dari sosialisasi baik di kantor, teman organisasi, ataupun teman olahraga dan kegiatan lainnya. Demikian pula anak muda yang masih aktif bergaul dengan teman-teman baru. Sehingga resiko terpapar tuberkulosis sebenarnya adalah sama bagi semua orang tanpa pandang bulu. Nah, saya akan membahas mengenai tanda-tanda TBC itu seperti apa. Penting untuk kita semua ketahui, kita jangan menyepelekan gejala batuk lama, terutama bila disertai gejala TBC lainnya seperti batuk berdarah, keringat malam, penurunan berat badan, sesak nafas, demam terus-menerus disertai rasa menggigil, serta lemas. Selain deteksi tuberkulosis sejak awal dengan menyadari gejalanya, penting juga dilakukan beberapa hal dalam upaya pencegahan penularan tuberkulosis tersebut. Antara lain, menggunakan masker yang menutup hidung dan mulut, menutup mulut dengan tangan ataupun tisu saat bersin dan batuk. Segera buang tisu tersebut dalam wadah tertutup dan buang pada tempat sampah. Cuci tangan setelah menutup mulut atau batuk setelah bersin dan batuk. Bagaimana pengobatan TB? Nah, jika merasakan gejala yang sudah dijelaskan tadi, konsultasikan diri ke dokter spesialis paru terlebih dahulu sebelum melakukan pengobatan. Pastikan diagnosa dan pengobatan yang tepat diberikan oleh dokter spesialis. Pada umumnya secara garis besar, lama pengobatan TB adalah 6 bulan, di mana 2 bulan pertama penderita akan mengkonsumsi 4 jenis obat dan 4 bulan selanjutnya akan mengkonsumsi 2 jenis obat. Selama 6 bulan, pengobatan tidak boleh putus obat. Jika kelupaan dan putus obat, segera konsultasikan kembali ke dokter. Setelah paham pentingnya kita untuk waspada terhadap TBC ini, kita juga harus yakin bahwa TBC ini adalah penyakit menular yang dapat terjadi pada siapa saja dan angka kejadiannya masih sangat tinggi di Indonesia. Nah, saya ada satu kasus seorang eksekutif muda yang bisa dikatakan kalangan menengah ke atas, cukup higienis, dan dia datang ke saya mengeluh sesek gak enak di dadanya, dan kita setelah lakukan screening, kita foto, kita lakukan fototorak dan ditemukan ada cairan yang sudah menutupi setengah paru-parunya, dan kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut dan kita lakukan juga pemeriksaan CT scan dan kita temukan adanya kecurigaan ke arah TBC, dan kita pastikan lagi dengan pemeriksaan cairan di dalam paru-paru yang kita bisa lakukan fungsi atau kita sedot keluar sekitar 2 liter.
dan setelah itu kita lakukan pengobatan, ya. Dan pada kasus seperti ini, kalau tidak ada keluhan, mungkin orang itu tidak pernah tahu bahwa dia sudah TBC, dan dia akan bisa mempunyai kemungkinan menularkan orang di sekitarnya. Nah, demikian guys, kenapa saya bahas mengenai TBC ini, karena ini adalah penyakit yang cukup membahayakan, bisa berada di sekitar kita, teman-teman kita, teman sekantor, teman sekerja, ataupun keluarga kita. Oke guys, salam sehat. Jika ada pertanyaan atau saran untuk materi lainnya yang ingin kalian tahu, silakan komen di bawah ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share. Sampai jumpa pada video berikutnya. Salam sehat.